Kabar Daerah, Genta Merah TV. Akibat curah hujan tinggi 6 desa di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terendam banjir, Rabu 17 Januari 2024. Curah hujan tinggi dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, mengakibatkan 60-an rumah dari 6 desa di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terendam banjir. Dalam musibah banjir tersebut, mengakibatkan 63 rumah, sekolah MTS, robohnya tiang listrik dan destinasi wisata Albaret di Desa Simpang Mesuji terendam banjir. Dengan ketinggian air berkisar 20-80 cm, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Mesuji Budiman Nenggolan mengatakan, banjir tidak hanya merendam rumah-rumah penduduk, robohnya tiang listrik, putusnya transportasi jalan dan sekolah MTS saja. Akan tetapi destinasi wisata Albaret Desa Simpang Mesuji juga mengalami rusak berat. Menurut Budiman Nenggolan, banjir di Kecamatan Simpang Pematang terjadi sejak jam 4 subuh, mengakibatkan 60-an 3 rumah dan puluhan hektar lahan pertanian terendam banjir. Bertanya Pak, lihat kondisi banjir ini, langkah apa yang dilakukan BPBD Pak? Jadi langkah-langkah yang dilakukan BPBD pada hari ini adalah, yang pertama adalah meninjau lokasi banjir pagi ini. Itu yang kita tinjau adalah di 2 titik, yaitu di Desa Simpang Pematang dan Desa Simpang Mesuji, ya, untuk pagi tadi. Kemudian siang tadi teman-teman ataupun kawan-kawan dari BPBD juga meninjau 4 desa lain, ya. Jadi ada 6 desa yang kita tinjau daripada dampak banjir pada hari ini. Demikian. Sejak kapan Pak banjir ini terjadi Pak? Banjir ini terjadi sebenarnya kalau secara keseluruhan itu mulai dari sudah minggu lalu, tapi untuk hari ini itu banjirnya, informasi dari masyarakat itu dari sejak jam 4 subuh, ya, sampai tadi siang sekitar jam 9 udah surut. Hasil tinjauan di lapangan Pak, luapan air ini dari mana Pak? Hasil tinjauan di lapangan, luapan air itu berasal dari anak-anak sungai yang ada di Desa Simpang Mesuji, termasuk dari sungai-sungai dari Register 45 yang saat ini sekarang dikelola oleh masyarakat untuk menanam singkong, sehingga hutannya sudah hilang, ya, sekarang jadi tanaman singkong. Dampak banjir ini sendiri Pak, untuk hasil investigasi lapangan ini apa saja dampak dari banjir ini? Jadi dari hasil kami ke lapangan, dampak yang terjadi itu adalah yang pertama adalah ada beberapa rumah yang kebanjiran, ya. Untuk di Simpang Pematang ini ada 10 rumah yang kita cek itu terendam, itu ada sekitar 20-80 cm. Kemudian yang kedua adalah lahan pertanian masyarakat, yaitu kebun dan kebun sawit, kebun karet, dan juga lahan persawahan, ya. Sebagai kita ketahui, lahan persawahan itu ada kemarin di Desa Mulyo ada sekitar 25 hektar terendam, ya, dan juga ada juga di kecamatan-kecamatan lain. Untuk total keseluruhan Pak, berapa rumah yang terendam akibat banjir hari ini? Secara keseluruhan di Simpang Pematang itu ada 63 rumah yang terdampak, dan juga mudah-mudahan kondisi ke depan tidak terjadi lagi banjir yang lebih besar, sehingga dampak risiko rumah yang terendam itu sudah kita bisa minimalisir. Demikian. Untuk secara keseluruhan Pak, ketinggian air di masing-masing wilayah Pak, rata-rata berapa? Ketinggian air kita dapat laporkan bahwa ada sekitar 20-80 cm, ya. Sehingga ketika dia 80 cm, maka dampaknya juga kepada aktivitas masyarakat, baik berkebun, baik anak-anak ke sekolah, dan juga lalu lintas masyarakat yang antar wilayah dapat terganggu. Demikian. Terakhir Pak, ada tidaknya korban jiwa akibat bencana banjir ini Pak? Dari hasil kita ke lapangan itu dan laporan dari masyarakat, tidak ada korban jiwa yang kita dapatkan, sehingga mudah-mudahan juga kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya memperhatikan anak-anaknya
sehingga tidak menjadi korban daripada terseret arus daripada banjir tersebut. Demikian. Terima kasih Pak informasinya. Selamat sore. Selamat sore. Pagi Pak Camat. Pak Camat, kami dari BPBD ini melihat meninjau objek wisata Albaret yang ada di Simpang Pematang. Saya lihat Pak Camat ini sekarang ini airnya meluap ini. Ya betul. Meluap dan bahkan sudah menggenangi semua perumahan-perumahan ataupun pondok-pondok yang ada di Albaret ini. Nah, kira-kira gimana Pak Camat ini kok kronologi terjadinya banjir ini? Monggo Pak Camat. Karena curah hujan yang tinggi mulai dari jam 12 tadi malam sampai pagi sekitar jam 4 itu hujan deras. Nah, ini sudah mulai hujan lagi karena bendungan Albaret ini asalnya dari anak-anak sungai yang ada di sini, dari Aji Jaya, kemudian dari Simpang Mesuji dan dari ujung sana itu ujung sana dia nyatu di sini. Makanya dia airnya membludak, apalagi hujannya cukup sangat tinggi kalau tadi malam hujannya. Jadi nampak itu. Ini kalau saya lihat Pak Camat itu hampir 50% ini sudah tergenang ini semua ini. Itu jembatan gantung juga itu sudah hampir beres itu. Jembatan gantung. Nah, ini mohon perhatian kepada perangkat daerah yang terkait untuk dapat juga melihat ke lokasi sehingga kita pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah. Mungkin ada saran Pak Camat, silakan. Ya, nanti ini ya oleh tim teknis turun ke lapangan seperti apa, bagaimana penanganan tentang bagaimana manfaat dan kegunaan dari bendungan Albaret ini ke depannya. Kita lebih pas lagi dari tim teknis Pak. Baik, Kita untuk oke, terima kasih Pak Camat. Ya. Selamat pagi. pagi. Pinggang kayak main bawe. Izin, kami berada di lokasi Jaya Sakti. Ini kondisi yang sangat besar, berada di pondok yang ada di dekat jembatan. Kondisi air masih tinggi dan terdapat beberapa rumah yang tergenang bahkan nyampai masuk di dalam rumah. Akses untuk menuju Desa Harapan Jaya sementara terputus, terisolir karena jalan menuju ke Harapan Jaya yang dari Jaya Sakti ketinggian air mencapai 1 meter dan tidak memungkinkan kendaraan untuk mencapai Desa Harapan Jaya. Raketero jembatan langsung sungai. Supriyono, Genta Merah TV, melaporkan dari Mesuji.